Kekosongan jiwa kemanusiaan dalam Perang Aceh. Pada tanggal 9 Agustus dan tanggal 17 Agustus 1904 terjadi pertempuran hebat antara pejuang Aceh dengan tentara Kafir Belanda yang mengakibatkan banyak tentara Belanda tewas dan senjata dirampas. Pertempuran ini sebagai balas dendam rakyat Aceh terhadap penyerangan Belanda ke Gayo oleh Van Dalens. Van Dalens makin gila. Penyerangan di Pesangan dan Tepin Mane ini dipimpin oleh Pang Budiman, seorang panglima perang sisa-sisa dari pasukan Ule Balang Pesangan, Tengku Cik Syamaun Johan Perkasa. Karena sudah kesal dan muak kepada Kafir Belanda, Pang Budiman pun tidak lagi mengindahkan kekuatan Belanda yang sangat besar dan luar biasa itu. Kekuatan Belanda dilipat gandakan untuk menghadapi Pang Budiman. Suatu keberanian yang luar biasa dan nekat dari pejuang pimpinan Pang Budiman ketika ia mengadakan serangan ke kubu pertahanan Belanda di Tepin Mane, Pesangan dengan hanya mengandalkan senjata kelewang dan rencong. Serangan ini berhasil membunuh banyak tentara Belanda. Untuk menyelamatkan anak buahnya, Pang Budiman mengadakan perlindungan yang mengakibatkan sang panglima ini gugur syahid bersimbah darah dihujani peluru-peluru pasukan Belanda pimpinan Van Dalen ini. Kegembiraan Belanda tak tanggung-tanggung atas syahidnya Pang Budiman. Mereka berebut dan mencincang tubuh Panglima dan memotong lehernya. Kemudian kepala Pang Budiman dibawa untuk diarakkan sebagai tanda kemenangan dari Matang Gelumpang II ke Luk Sumawe untuk dipertontonkan kepada rakyat. Kebiadaban dan kekosongan jiwa kemanusiaan Belanda ternyata masih berlanjut sesudah bertahun-tahun ketika Kafir biadab mempermainkan kepala Panglima Nyak Makam pada tahun 1896. Peristiwa pemameran kepala almarhum Nyak Makam dan Pang Budiman ini masih dilanjutkan pada zaman Perang Aceh lawan RI, di mana kepala anggota GAM Jinib Tengku Basyarah juga dipotong dari badannya dan dipamerkan sebagai shock terapi kepada masyarakat. Sejarah kelam bangsa Aceh kembali terulang setelah bersumpah setia kepada bangsa Indonesia sebagai suksesor Nederland Indies yang meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Semoga ini menjadi ikhtibar bagi kita dan tidak terulang lagi di masa mendatang. Seorang panglima bukan saja berani mati di ujung pedang atau peluru, tapi juga berani hidup menghadapi kenyataan demi meneruskan perjuangan. Demikian Tuanku Raja Kemala berkata.